Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sebagai alternatif pergantian pertemuan kita pada hari ini yang tidak bisa kita lakukan secara live meeting karena kendala di waktu. Jadi lebih efisiennya diganti dengan video ini biar abang lebih leluasa dalam menjelaskan. Oke, sekarang seperti biasa kita buka dulu IDE-nya, bisa secara online atau offline. Pembahasan pada minggu sebelumnya itu abang anggap untuk pertemuan tentang operator di dalam bahasa C++ sudah kelar ya. Jadi sekarang pada minggu ini, pada video ini abang akan bakal jelasin tentang penggunaan seleksi if. Jadi nanti ada if dan ada switch case. Jadi nanti ada dua seleksi yang bakal dibahas. Cuma untuk pertemuan kali ini bakal fokus pada penggunaan seleksi if. Mungkin ada beberapa kelas yang udah masuk dalam pembahasan seleksi if ini. Mungkin mereka udah memahami terlebih dahulu dari kelas-kelas yang lainnya. Oke, di sini langsung saja kita lihat dulu struktur dari seleksi ini. Jadi seperti ini. Kita buat dulu struktur dasar dari bahasa pemrograman C++ ya. Dan untuk yang seleksi if tadi strukturnya bagaimana? Strukturnya itu seperti ini. If, kemudian buka kurung, tutup kurung, kemudian kita masukkan sini kondisinya. Jadi nanti di dalam buka kurung, tutup kurung inilah yang bakal dieksekusi. Jadi nanti kalau misalkan kondisi ini terpenuhi, maka akan dieksekusi yang ini. Seperti itu. Contohnya bagaimana? Contohnya itu misalkan sekarang kita buat tipe data integer a sama dengan 1. Jadi kita buat di sini kondisinya itu misalkan a sama dengan 1. Nah, dia bakal dieksekusi jika nanti kondisi ini bernilai true ataupun bernilai 1. Nilai true ya. Jika dia nanti bernilai true, maka dieksekusi, dan jika bernilai false, maka akan diabaikan. Contohnya seperti ini. Kita buat integer a sama dengan 1, dan apakah a itu sama dengan 1? Jika di-execute nanti, maka kita coba tampilkan misalkan dieksekusi, kemudian kita coba running. Nah, dieksekusi. Karena apa? Karena nilai dari ini adalah true. Kenapa abang bilang true? Karena kita lihat di sini nilai a kita set dengan nilai 1. Kemudian kita cek apakah a itu sama dengan 1. Kalau misalkan sama dengannya itu 2 kali seperti ini, seperti kemarin kita bahas tentang operator, itu merupakan operator perbandingan. Jadi kita membandingkan apakah nilai a itu sama dengan 1. Maka jika nilainya 1, maka akan dieksekusi yang ini. Kemudian kalau misalkan nilainya false, maka ini yang bakal diabaikan. Contohnya bagaimana nilai false? Kita set a nya misalkan 2. Nah, kita cek apakah a itu 1, maka nilainya false. Kenapa? Karena a itu sebenarnya adalah 2, bukan 1. Nah, kita coba running. Nah, tidak ada yang dieksekusi. Nah, kalau misalkan kondisi seperti ini, kita pengen jika nanti a nya sama dengan 1, dia dieksekusi yang ini, yang a misalkan. Ini kita tampilkan huruf a. Jika nanti a nya itu selain 1, maka kita coba eksekusi yang ini, else.
kita coba tampilkan cout, kita tampilkan misalkan B untuk pembeda aja ya, untuk pembeda aja. Jadi kita tampilkan B di sini. Bagaimana cara kita mengetahui ini dieksekusi atau ini dieksekusi? Gampang caranya. Caranya itu ya seperti tadi. Jika nanti ini dieksekusi, maka ini tidak akan dieksekusi. Kalau ini tidak dieksekusi, maka else-nya pasti akan dieksekusi. Karena apa? Karena else ini sebagai alternatif. Nanti kalau misalkan kondisi ini tidak terpenuhi, maka kondisi else inilah yang bakal sebagai alternatif yang bakal pasti dieksekusi oleh program. Kita coba seperti ini, kita coba running. Yang ada eksekusi adalah B. Karena apa? Karena ini tidak dieksekusi, yang if-nya kondisinya tidak memenuhi. Apakah A itu sama dengan 1? Dia katakan sini di awal ini A sama dengan 2. Namun ketika kita cek apakah A itu sama dengan 1, maka ini tidak akan dieksekusi karena nilainya false. Nilainya false. Ya. Jadi kalau misalkan nilainya true, barulah eksekusi. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan kita buat A sama dengan 2, misalkan B sama dengan 10. Anggap aja seperti itu. Kita coba bandingkan apakah A itu kecil dari sama dengan B. Kita cek apakah nilai A adalah 2, nilai B adalah 10. Kita cek dia kan. Kita cek apakah 2 itu A, nilai A adalah 2 kecil dari sama dengan B 10. Maka jawabannya adalah true. Karena apa? Karena nilai A itu memang kecil atau sama dengan B. Nah, maka nanti bakal dieksekusi yang cout yang A ini. Ya, kita coba running. Nah, bakal dieksekusi yang A. Nah, seperti itulah cara kerja dari if else ini. Kemudian kalau misalkan sekarang ini ada dua kondisi. Kondisi pertama, kemudian alternatifnya else. Bagaimana jika ada lebih dari itu kondisinya? Misalkan sekarang kita tambah kondisinya else if. Nah, strukturnya seperti ini ya. Ini if yang pertama seperti ini. Kemudian kalau ada kondisi lagi, kita tambahkan else. Kita tambahkan setelah else itu spasi, kemudian tambah if. Dalam if, setelah if itu nanti baru kita buat buka kurung seperti ini tadi. Kita copy lah ini ya. Kita copy. Dan nanti kalau kondisi ini terpenuhi, maka dieksekusi ini. Cout, misalkan kita buat B. Ini kita buat C. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang itu misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini. Ini kita buat kondisinya itu yang pertama ini A kurang dari sama dengan B. Kita ganti dengan sama dengan B. Apakah A sama dengan B? Kalau kita lihat di sini apakah A sama dengan B? Tidak, jawabannya tidak ya. Karena A-nya 2 dan B adalah 10. Maka mereka tidak sama dengan. Ketika yang ini tidak dieksekusi, yang if ini tidak dieksekusi, maka dia bakal lanjut ke yang ini, else if ini. Jadi ketika yang if ini tidak dieksekusi, maka dia bakal lanjut ke else if. Alternatif kedua, apakah A itu kecil dari sama dengan B? Iya, jawabannya iya, karena 2 kecil dari sama dengan B 10. Maka bakal dieksekusi yang ini. Kalau udah dieksekusi yang ini, maka yang di bawahnya bakal diabaikan. Contohnya seperti mana? Kita coba running. Dieksekusi yang B. Yang C tidak dieksekusi lagi.
Kalau misalkan ini tidak memenuhi, misalkan kita buat besar dari sama dengan, kalau besar dari sama dengan B berarti tidak terpenuhi. Yang di atas tidak terpenuhi, yang di bawah juga tidak terpenuhi. Yang ini kalau di atas ini semuanya tidak terpenuhi, yang else terakhir ini pasti dieksekusi kalau yang di atas ini tidak terpenuhi. Nah, sekarang adalah yang ditampilkan adalah C seharusnya. Running. Nah, ditampilkan adalah C. Nah, seperti itu ya cara penerapan dari else if ini. Nah, bagaimana cara kita melakukan combine ataupun mengkombinasi operator logika yang sudah kita pelajari. Misalkan kita coba bermain dengan AND dan OR seperti itu ya. Sekarang itu posisinya kita buat, misalkan kita buat rank dari yang kurang dari misalkan kita buat kondisi ya, kondisinya kita buat di sini komen dulu. Oke. Kondisinya itu misalkan kondisi yang pertama kita buat nilainya itu, jika nilai yang kita input, input kurang dari 50, maka nanti kita buat kurang sama dengan 50, maka nanti kita tampilkan nilainya A. Jika nanti inputnya itu misalkan dari angka bergeser dari angka 51 sampai dengan 70, kita buat nilainya itu di sini C ya, C. Nilainya itu ini D lah, D nilai C. Kemudian inputnya itu dari 71 sampai dengan 85, maka itu kita buat nilai B contohnya. Dan nilai 86 sampai dengan 100, sampai dengan atau besar dari 86, besar dari sama dengan 86. Jadi ini ranknya ya. Kalau di bawah 50 ke bawah berarti nanti dia nilainya D, 51 sampai 70 C, dan 7185 B, dan 86 ke atas nanti dia bakal nilainya A. Seperti itu. Kita bakal buat yang seperti ini. Bagaimana caranya? Anggap saja sekarang kita buat variabel input di sini. Input sama dengan, kita buat inputnya itu misalkan inputnya itu seperti inilah. Kita buat variabel input 1, kemudian kita lakukan input, masukkan cout, kita tampilkan, masukkan input angka 1 sampai dengan 100. Oke. Sekarang kita coba masukkan, kita coba lakukan cin untuk melakukan input kemarin. Kita lakukan input di variabel input ya. Ini variabel yang sudah kita buat, kita masukkan ke dalam variabel input ini. Setelah itu kita bakal seleksi di sini apakah input itu. Nah, yang pertama yang bakal kita perhatikan adalah kondisi ini. Kondisi ini bakal kita coba. Inputnya itu apakah besar ini? Mudah caranya, kita lihat input kurang dari sama dengan,
buat kurang dari sama dengan 50. Kurang dari sama dengan 50, maka nilainya D ya, maka nilainya D. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan dia ada rank seperti ini dari 71 sampai dengan 70, maka cara kita membuatnya adalah kita batasi dia dulu 51. Misalkan input besar dari sama dengan 51 ya. Jadi nanti kalau misalkan dia nanti, kalau ini kan yang kurang dari 50, enggak, kurang dari sama dengan 50, jadi berarti di bawah 50 ke bawah, jadi 50, 49, 48 itu merupakan nilainya D ya. Kalau misalkan dari 51 sampai dengan 70, kita batasi dulu. Yang paling kecilnya itu adalah 51. Kita buat berarti inputnya itu besar dari sama dengan 51. Jadi besar dari sama dengan 51, 51, 52, 53 itu termasuk ke dalamnya sampai seterusnya ya. Kemudian selain itu kita coba batasi dia dengan operator AND. Tadinya kita batasi 51 paling kecil, dan sekarang kita batasi 70 paling besar. Jadi kita buat input kecil dari sama dengan 70. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kedua kondisi ini sudah memenuhi, nanti dia bakal nilainya menjadi true. Nah, misalkan kita inputkan 60 ya, 60 kita coba cek. Kita input 60 itu apakah besar dari sama dengan 51? Jawabannya true, karena memang besar dari 51, besar dari sama dengan 51. Kita coba cek yang kedua lagi, apakah 60 itu kecil dari sama dengan 70? Benar, karena 60 itu juga kecil dari sama dengan 70. Nah, ketika kedua-dua ini terpenuhi sama-sama true, kita hubungkan dengan operator AND, maka barulah nilainya menjadi true ya. Kalau operator AND, dia bakal nilainya true jika kedua-dua kondisinya ini true. Nah, cara berpikirnya seperti itu ya. Kemudian ini udah kita buat nilainya C. Nah, selanjutnya kita buat lagi, selanjutnya itu kita copy ini kita juga copy paste di sini. Nah, dari 71 sampai dengan 85. 71 kita ganti aja sampai 85. Nah, kita buat nilainya itu B, dan ketika semua kondisi ini tidak terpenuhi, maka barulah kita masuk. Selain itu berarti berarti di atas 85 ke atas. Else, kemudian kita coba masukkan kondisi. Else berarti nilainya si out A. Nah, kayak gitu ya caranya ya. Contohnya kita coba running. Nah, masukkan input angka dari 100 sampai 100. Kita coba masukkan 100. Nilainya adalah A ya. Kita coba running lagi. Kita coba masukkan angkanya itu 20. Nilainya adalah D, karena nilai D adalah ranknya dari kurang dari 50 tadi ya. Kemudian kita coba running lagi. Kita masuk angkanya itu 51. Nilainya itu adalah C. Kenapa? Dia udah masuk ke dalam rank yang ini 51, sama dengan 51 ya, maka nilainya C. Kita coba nilainya, kita coba tes lagi 80. Nilainya adalah B, karena B itu kisaran dari 71 sampai dengan 80. Jadi 85. 71 sampai dengan 85 itu B. Jika kita input 80, maka nilainya masih B. Coba running lagi, kita coba input 91 misalnya, nilainya adalah A.
ya. Kayak gitu ya cara seleksi dari if else ini. Dan mungkin untuk penjelasan tentang if else abang cukup, abang harap sampai sini udah bisa dipahami. Dan nanti ini abang coba kasih kalian tugas, dan tugas ini sebagai nilai juga kalian juga nanti. Sekarang abang cuma memisahkan ini, misalkan kita coba ranknya itu, misalkan kita buat ini kan rank, ini ada 4 kondisi. Sekarang abang buat misalkan 5 kondisi. Inputnya itu kita buat X, kita misalkan sekarang kita buat 35 sampai dengan 50 dan 3 oke, nilainya adalah E dan ini nilainya adalah E. Jadi kalian tinggal ngubah ranknya aja lagi. Ini abang buat di sini 61. Dan di sini abang buat misalkan 71 pas. Di sini 76 misalkan. Abang buat di sini 75 ya. Jadi di sini kalian tinggal buat ini nanti dengan 5 kondisi. Tadi kan yang di bawah itu kita membuat yang ini semuanya. Kita membuat yang ini ya. Sekarang abang suruh buat yang ini. Caranya tuh tinggal kalian implementasikan lagi bagaimana cara pikirnya, bagaimana cara konsep dari seleksi if ini. Jadi nanti silahkan ulangi video ini kalau belum mengerti, dan kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan ke grup yang sudah kita sediakan. Dan abang harap sampai di sini mengerti. Terima kasih atas perhatiannya untuk menonton video ini nanti, dan abang tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.